Jadi kembali lagi ya sama Kinta. Siapa tuh? Siapa ya kak? Kenalan dulu kali ya. Boleh. Halo semua adik-adik, kenalin nama aku Hanifa dari Kimia dan di sini aku sama temen aku. Oke, kenalin semua, nama aku Salwa Sasadila. Kalian bisa panggil Kak Salwa aja ya. Aku dari jurusan Rekayasa Pertanian. Oke, jadi kayaknya masih belum pada semangat kali ya, Pak ya. Kita apa dulu ya? Apa tuh? Tagline dulu Oke, gak sih biar tagline makin dulu. semangat. Nah, karena kita kelompok 7 ya, jadi kita kalau misalnya kita saut kelompok 7, gimana jawabnya? Kelompok 7, uhuy. Oke, Gitu. kita mulai ya. Nanti dulu ya. 1, 2, 3, kelompok 7. Uhuy. Oke, tepuk tangannya. Oke, aku sekarang ini kali ya mau nanya-nanya dulu gimana kabar kalian semua nih, supaya kita bisa ngecek ya keadaan menti-menti kita tuh baik-baik aja apa gimana nih. Oke. Kamu yang di belakang. Boleh dong kenalin dulu namanya siapa, dari fakultas mana. Oke. Oh, jadi nama kamu Cika ya, dari Fakultas SIPHR ya. Halo Cika. Halo Cika. Gimana nih perasaan kamu hari ini ngikutin OSKM dari day one? Bagus banget ya berarti ya. Baik banget hari ini, berarti harus paling semangat ya Cika ini ya. Oke, apa kita langsung mentoring apa gimana nih Kak? Sebelumnya kalian pada lapar gak sih? Iya, aku juga kebetulan lapar banget nih Kak Ipe. Pada bawa roti spek gak? Bawa ya, bawa. Oke. So ada yang gak bawa. Kenapa kamu nggak bawa? Oh, ketinggalan. Tenang aja karena kita ada Oke, bawa roti ada gak ya. sih? Oke nih, pura-pura. Nih, rotinya ya. Kalau semuanya aman. Aman ya, aman. Oke, kita kasih waktu berapa menit ya? 1 menit kali ya? 1 menit cukup kali ya buat makan roti sebentar ya. Sambil ini kita mungkin perkenalan lagi kali ya. Siapa nih yang mau kenalan nih? Oh, kamu yang cowok tuh baju hijau. Oke, kenalin dong, nama kamu siapa? Oh, nama kamu Zaki. Dari fakultas apa? FTI Oh, katanya. FTI. Halo Wah, Zaki. halo Zaki. Salam kenal ya. Semoga kelompok 7 ini bisa harmonis dan bonding ya. Betul. Ya Kak, oke. Mungkin udah 1 menit kali ya Kak. Lanjut. Jadi kita mungkin lanjut ke apa ya? Mentoring. Oke. Jangan ya, Ipe. Mungkin karena biar kitanya kalian juga nggak pegel ngeliatin kita ke atas ya, kita sama-sama duduk aja kalian biar kita bisa saling bonding bareng-bareng nggak sih Pen? Oke, kita duduk ya. Oke. Di sini kita konseling materinya, mentoringnya asik-asik aja ya guys, biar nggak terlalu tegang dan ya pokoknya nggak awkward dan nyaman buat kalian semua. Oke, jadi sini kita mau nyampein materi apa sih Kak Ipe? Popope. Ada yang tahu gak sebelumnya Popope itu apa? Ada yang tahu nggak nih? Boleh ngacung tangan. Oke. Oke, yang sebelah sana. Nama kamu siapa? Oke, Lia. Halo Lia. Halo Lia. Boleh nih dijelasin menurut kamu Popope itu apa sih? Oke. Saya bener ya Kak, tapi mungkin kurang tepat ya Kak. Mungkin kita perjelas kali dulu. Oke, iya. Popope itu singkatan dari apa Kak? Potensi, posisi, dan peran mahasiswa. Oke. Aku mau ngejelasin dulu nih. Kenapa sih kita penting banget buat tahu Popope kita sendiri. Jangan ya. Sebelumnya aku mau ngejelasin dulu deh Popope itu apa. Yang pertama potensi dulu kali ya. Potensi itu potensi kita sebagai mahasiswa, di mana kita itu mohon maaf ada keliru. Jadi yang pertama itu posisi dulu bukan potensi. Jadi posisi mahasiswa ini dimaksudkan yaitu di mana kita sebagai mahasiswa ini juga merupakan bagian dari masyarakat. Jadi keunikan deh. Selain itu juga kita berperan sebagai posisi kita adalah sebagai insan akademis, di mana kita sebagai mahasiswa di situ kita akan belajar akademik tentunya yang ilmunya akan berguna bagi masyarakat sekitar gitu. Oke,
Oke, selanjutnya Sebelumnya ini nggak sih kita tanya pendapatnya dulu nih. Menurut kalian posisi itu kayak gimana sih? Ada yang mau lebih ya ada yang lanjut mau gitu? memperjelas lagi atau yang lebih paham lagi? Boleh deh, siapa yang bisa acung tangan. Iya kamu. Oke, halo, nama kamu siapa? Oke, halo, Ica. Hai. Boleh deh kenalin fakultas kamu dari mana? Terus menurut kamu tuh posisi kita sebagai mahasiswa tuh kayak gimana sih? Oke. Oh, dari fakultas mana tadi, Kak? FTSL ya. Papua. Posisi. Jauh banget ya. Oke, bener banget ya Sa. Iya. Bisa menambahkan apa yang dari kita tadi? Iya. Mungkin selanjutnya kita bahas tentang Potensi kita sebagai mahasiswa. Nah, potensi kita sebagai mahasiswa ini kan kita tuh yang tadi aku udah sebutin, di mana posisi kita itu merupakan bagian dari sebuah masyarakat. Tapi di sini kita mahasiswa itu memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada masyarakat. Maka dari itu kita punya potensi bisa berpikir kritis, terus punya ilmu-ilmu yang lebih banyak daripada masyarakat. Dan itu apa lagi, Kak? nah berpikir kritis itu nantinya bisa menghasilkan ide-ide baru yang bisa nantinya membantu masyarakat juga. Saling kenal. Oh ya, aku juga mau nambahin nih, ngejelasin tadi menyinggung tentang berpikir kritis. Ada yang tahu nggak sih berpikir kritis itu apa? Coba deh. Oke, ada yang ngacung tuh, Kak. Aduh, siapa tuh? Boleh dulu dong dikenalin namanya dari fakultas mana? Iya. Oh, halo. Halo Bima. Oh, dari fakultas FTTM. Oke, FTTM, Kak. Keren banget, Kak. Aduh. Gimana nih menurut kamu berpikir kritis itu kayak gimana sih? Oke. Oh, bagus banget ya, Kak, pendapatnya. Jadi menurut dia berpikir kritis itu berpikir yang pakai logika, Cina, Kak. Mungkin kita jelasin dulu ya. Oke. Berpikir kritis itu bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah dengan cepat dan tepat dengan mempunyai tujuan yang sama. Oke. Nah, aku juga gimana ya? Aku juga mau ngasih sesuatu gimana sih cara kita buat ningkatin biar kita bisa berpikir lebih kritis lagi gitu. Nah, yang pertama itu kita tuh sebagai mahasiswa harus bisa banyak tanya ya, Kak. Jadi kalau misalkan kita banyak tanya terus, bertanya-tanya terus, kita pasti bakal banyak masukan ilmu-ilmu atau enggak yang kita nggak tahu. Jadinya kita bisa berpikir kritis. Terus habis itu juga ada kita bisa ningkatin berpikir kritis itu dengan cara kita bisa memandang suatu objek dengan pandangan berbeda gitu, Kak. Oke, lanjut. Tadi kan kita udah bahas menyinggung berpikir kritis juga, Kak. Terus udah membahas posisi, potensi, dan sekarang yang terakhir ada peran nih, Kak. Peran kita sebagai mahasiswa itu apa sih, Kak Ipe? Nah, peran kita sebagai mahasiswa adalah sebagai katalisator sebagai agen perubahan untuk masyarakat sekitar. Oke, terus juga peran kita sebagai mahasiswa itu kita pasti tahu dong di mana di suatu masyarakat pasti punya sebuah masalah. Nah, disitulah kita berperan untuk sebagai pembuat solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi kita harus memanfaatkan ilmu yang kita dapat semaksimal mungkin untuk memecahkan masalah tersebut gitu. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih peran kita contohnya di masyarakat tuh kayak gimana sih, misalnya kayak apa? Boleh dikasih pendapatnya? Ya biar kita bisa sharing-sharing nih, biar kita metodenya juga nggak satu arah doang ya, Kak Ipe ya. Oke. Ayo, yang berani dapat apa, Kak Ipe? Gopay. Berapa tuh ya? 100.000 kali ya, Kak? Oke, yang di sana boleh deh kenalan dulu fakultasnya apa, terus silahkan sampaikan pendapat kamu gimana sih peran mahasiswa, contoh peran mahasiswa gitu. Kita kayak dari tadi kayak belum ada lain. Oke, nama kamu tadi
Siva. Oh, Shiva dari fakultas FIPA kan kebetulan sama. Oh sama ya, nanti harus bonding sama KIP sih kamu. Tapi gak cuma sama FIPA dong, kita harus bonding supaya kuat. Oke, betul banget. Luar biasa tuh dia. Oke, silakan nyatakan gimana sih catatan sebagai mahasiswa itu gimana? Oke. Itu ya teman-teman semua, mungkin teman-teman semua bisa langsung berdiri Oh, aja. bagus banget. Tepuk tangan semuanya. Gerakannya. Jadi dia sudah waktu SMA itu pernah mengikuti bakti sosial. Waduh. Nah, mungkin di sini bisa tertarik di bakti sosial, gak sih banyak banget di ITB. Oke. Kebetulan emang bener banget nih, banyak banget UKM yang kayak baksos atau nggak kayak volunteer ke desa-desa gitu. Jadi kalian nanti bisa memanfaatkan tuh fasilitas-fasilitas UKM di ITB buat memenuhi popopek kalian guys. Kayak tadi Shiva, oke maaf ya aku agak pelupa sedikit ya. Nah, salah satunya tuh UKM berat, bener guys. Iya betul. Di sini udah tahu gak sih UKM yang ada di ITB gitu? Udah tahu belum? Oh belum ternyata ya. Oke mungkin bakal ada OHU ya Sal. Open House Unit. Oke. Di situ kita bakal berkenalan dengan UKM yang ada di ITB. Nah, sekaligus mungkin nanti kalian bakal tertarik dan akan mengikutinya sesuai bakat kalian masing-masing. Iya. Tentunya banyak manfaatnya Banyak banget sumpah guys. Kalian harus ikut UKM. Kalau KIP sendiri kata UKM apa sih? UKM 8EH jangan lupa pada masuk 8EH guys. Buat kalian yang suka siaran radio, mungkin bisa kali. Boleh kalian nanti di kader langsung nih sama KIP ya guys. Tapi nggak cuma itu, banyak UKM lain yang mungkin sesuai minat kalian masing-masing. Oke. Kalau aku sendiri kebetulan emang sekarang aku lagi gerakan unit ya guys. Kalian tahu jadi aku tuh emang lagi nggak ikut eskul apa-apa atau UKM apa-apa. Tapi waktu pertama kali ada open house unit itu aku tertarik buat masuk gebrak sama sekolah. Tapi akhirnya aku join untuk masuk gebrak dan itu cuman kader awal doang sih aku ngikutin karena emang di situ lagi chaos banget. Mungkin aku belum bisa beradaptasi ya sama masa-masa awal kuliah, jadi kayak itu juga aku lagi demen-demennya sakit banget ke IP, jadi kayak aku nggak bisa balance antara UKM sama akademik aku gimana gitu loh Kak. Nah, walaupun kita gak ikutan UKM, mungkin kita bisa mengikuti kepanitiaan pusat. Betul Seperti banget. Prasawa ini. Kita ikut apa aja sih? Kita ada apa aja? Oke, kalau misalkan terkait dengan Popope ya, mungkin nggak dari kepanitiaan pusat aja, tapi mungkin bisa ke hal-hal kecil, misalkan kayak di acara angkatan. Pasti di tiap angkatan itu nanti bakal ada suatu kegiatan aksang atau aksi angkatan. Nah di situ kalian bisa ikutan jadi panitnya. Kebetulan waktu itu aku ikut aksang semester 1 sama semester 2 juga ikutan. Di situ aksang aku tuh temanya itu mengunjungi suatu desa, mengunjungi suatu sekolah TK gitu atau SD. Di situ aku ngejelasin ilmu-ilmu yang aku dapetin di SCTHR, karena kebetulan SCTHR sendiri tuh tentang tanaman ya Kak. Jadi kayak gimana cara aku menjaga sampah-sampah, menjaga lingkungan, terus cara-cara aku buat menanam tanaman gimana. Nah itu tuh seru banget guys. Itu bisa memaksimalkan peran kita sebagai mahasiswa gitu loh Kak. Terus kalau tadi ada nggak penelitian sosial kita? Waktu itu pernah ada angkatan sosial FIPA yang kunjunginya panti asuhan. Ceritanya gimana tuh Kak? Kakak ngejelasin apa aja sih di panti asuhan itu? Kebetulan itu ada kayak games edukasi gitu buat anak panti asuhan. Terus ada kita ngasih sumbangan juga. Jadi kita tuh sebagai mahasiswa jangan berpatok, kan kita punya ilmu yang banyak nih. Jangan kita terlalu menimbun ilmu itu tanpa menyebarkannya gitu loh guys. Karena percuma kalau misalnya kita punya ilmu tapi kita nggak pernah sharing atau nggak pernah bagiin ke masyarakat luas, yang padahal ilmu-ilmu tersebut tuh bisa berguna bagi mereka semua gitu kan KIP. Nah sebelum review gitu tentang Popope, mungkin boleh yang haus atau yang mau makan rotinya. Oh iya betul sekali. Kebetulan aku juga agak haus ya KIP. Tapi nggak apa-apa. Ini demi kalian semua, jadi kita nanti minumnya terakhiran. Kalian boleh minum dulu suka hati kalian. Kalian istirahat ya guys.
guys. Pokoknya ada deh ntar kayak dia. Ah. TBK, Pak. Iya, maksudnya itu TBK. Oke, jadi Kayak temennya tuh udah pada minum semua kan, udah pada semangat dong. Kayaknya belum sih, belum pada semangat nih Kak Ipeh. Gimana nih? Betul. Sebelumnya kita tagline dulu nggak sih? Oke, tagline dulu kali ya Kak. Kalau kita ngomong kelompok 7, Gini aja. jawabnya uhuy. Oke, pakai gerakan ya guys. 1, 2, 3. Kelompok 7. Uhuy. Oke. Ada yang mau mimpin nggak? Oke, ayo. Ada. Siapa tuh? Oke, Boleh deh, silakan boleh. depan. Sini. Sini duduk. Oke, nah jadi Oke, kenalin dong nama kamu siapa dari fakultas apa? sebelumnya Oh, nama kamu siapa? Ocha. Oke, Ocha dari fakultas. tuh kayak ini ya. Sitter lagi Salah sih teh. Aduh, kamu kenal ya? Aku juga dari SITHR. Jurusan apa dong ini? oh ala Jeno. Oh, kamu mau jurusan apa, Ocha? Oh, mau rekayasa kehutanan. Oh, beda ya. Tapi nggak apa-apa. Aku banyak temen dari rekayasa kehutanan, Ocha. Jeno Ya otot mungkin dong. kamu boleh memimpin tagline kita nih. Kelompok 7. Uhuy, oke. Kita apresiasi ya untuk Ocha yang udah berani maju ke depan buat pimpin tagline kita ya. Emang Ocha lagi semangat nih. Semoga bisa bantu rekayasa kehutanan ya. Semangat Ocha. Dari minggu kita. Nah udah ini mau ngapain lagi sih? Kalian mau review lagi apa mau ice breaking nih? Waduh, pada jawab ice breaking nih. Kayak aku role model. Kayak dia nih. Role model ini. Ada yang punya saran nggak ice breaking apa? Oke, mungkin karena waktunya nggak cukup, jadi ice breaking kita nanti di akhiran ya, kalau supaya materi kita juga tersampaikannya bisa semuanya ya guys. Secara efektif dan efisien. Iya betul sekali. Mungkin aku mau jelasin apa ya? Tadi kan Popope udah, terus berpikir kritis juga tadi cuma sedikit kali ya. Aku juga mau ngejelasin nih. Tadi menyinggung berpikir kritis lagi. Kita tuh gimana sih cara kita berpikir kritis? Kan tadi udah dijelasin ya gimana cara ningkatin kita untuk berpikir kritis. Nah sekarang aku mau ngejelasin nih teman-teman gimana supaya kita bisa berpikir kritis. Jadi yang pertama tuh kalian harus menganalisis dulu hal tersebut, menganalisis, habis itu menyajikan data-datanya. Lalu yang kedua ada mengevaluasi yang sudah kalian analisis. Dan yang terakhir kalian bisa langsung eksperimen. Jadi langsung evaluasi eksperimen. Jadi kalian bisa memberikan kesimpulan dari hasil kritis kalian itu. Nah, biasanya berpikir kritis ini digunakan untuk suatu pemecahan masalah atau ketika kita ini ya menyatakan pendapat terus keputusan akhirnya gitu Ya. Jadi beda ya berpikir kritis sama berpikir secara apa ya? Hati nurani maybe ya. Makanya beda ya guys. Terus aku mau bahas apa lagi ya? Oh ya, kita mungkin ngejelasin ini aja kali ya kak. Kakak ngapain aja sih selama kuliah? Kesibukannya tuh apa aja gitu kak? Kalau sama tuh Spoiler aja nih. Apa tuh? apa mau nanya apa nih kak? Kesibukan apa nih? mungkin kesibukan dari akademiknya itu kayak gimana sih kak? Hal-hal tersebut gitu ya. Kalau dari kesibukan akademik ya, kalau jujur kalau aku di ITB sendiri semester 1 mungkin aku masih bisa mengejar ya KIP, tapi waktu semester 2 aku mulai agak mengesot karena di situ juga aku kayak sama banyak banget pamit kebetulan. Aku ikut panit beberapa, jadi kayak aku masih agak ngesot untuk dapat nilai yang bagus, indeks yang bagus. Terus kayak misalkan aku begadang tiap hari ya, terus kayak ada sempet dimana di masa-masanya aku ngerasa down, ngerasa aku nggak pede gitulah guys. Tapi kalau misalkan kalian tekun, kalian pasti bisa kok gitu. Jadi kayak nggak ada usaha yang bakal mengkhianati hasil gitu. Kalau Kak Ipe sendiri gimana nih kalau akademiknya? Kalau akademik sih pertama agak susah buat nyimbangin antara waktu itu ada sesi bareng dan akademik ITB. Balik ya berarti kita ya? Ya, kita tuh di situ harus mempunyai kemampuan manajemen waktu. Betul
guys, jadi manage waktu itu harus paling penting supaya bisa balance ya antara akademik sama non akademik. Nah, gimana sih cara manajemen waktu itu? Yang pertama, kita mengurutkan dari penting, tidak penting, Tidak paling penting. Nggak, bercanda guys, bercanda. Oke, atau bener. bisa ditunda. Nah, pasti kita akan mementingkan yang paling penting terlebih dahulu. Contohnya seperti akademik. Kalau aku nih ya, to-do list aku tuh pasti jadi kalian harus ini nih list dari kapan sih deadline-nya. Kalau aku dari gitu, jadi kayak misalkan aku tuh selalu bikin kayak notes gitu, pengumpulan waktu yang tugas ini tuh kapan supaya nanti kamu bisa kerjainnya secara urut, jadi kayak nggak ngacak. Jadi yang padahal harus dikumpulinnya cepet tapi ternyata malah kamu kerjainnya lelet gitu, itu salah guys. Jadi kamu harus bisa manage waktu dengan baik gitu. Terus kalau misalkan non akademiknya gimana nih kak? Selain tadi UKM 8 apa tuh kak? Ada lagi nggak? Yang seru nih? Paling kepanitiaan FIFA aja sih. Apa aja tuh kak? Aku Aziz, aku Bira. Seperti itu ada di BPA di divisi kreasi dan apresiasi. Sekali lagi deh, keluarga Kalau di 1, aku 2, kebetulan 3. nggak ada ya apresiasi. Oke, yes, Kalau di aku BPA aku sebagai MSDM, jadi aku sendiri punya keluarga sendiri. Jadi di antara semua angkatan aku punya keluarga. Di situ aku yang monitoring semua keluarga aku, kayak kesehatan mereka gimana, kondisi keuangan mereka gimana, akademik gimana. Terus kalau mereka butuh apa-apa, pasti aku yang selalu ada buat mereka gitu guys. Mungkin kalian ada yang tertarik mau join BPA-nya fakultasnya masing-masing. Iya kali guys, ya. harus bisa aktif di angkatan ya supaya bisa berkontribusi besar nih buat angkatan. Di mana di situ kita bisa menerapkan hal-hal yang tadi seperti berpikir Iya, kritis, betul manajemen sekali. waktu, apalagi nambah relasi. Guys. Iya. Mungkin udah ini kita bahas ini nggak sih? Apa tuh? Cara survive di ITB nih. Oke, gimana tuh kak survive di ITB? Yang pertama kita harus punya teman seperjuangan gak sih Sal? Betul banget Nah, kak. kalau ada teman tuh kayak kita bermotivasi untuk mendapatkan nilai bagus, belajar bareng, ngerjain tugas bareng. Iya. Terus teman curhat juga gak sih Kak? Kalau stres kuliah, stres apa? Iya, kalau misalnya kalian nggak ada temen, kalau aku sih nggak bisa sih Sumpah, teman itu segalanya bagi aku. Jadi kalau misalkan ada susah atau seneng tuh kamu bisa bareng temen guys. Jadi kalian seenggaknya ada satu temen deh yang bisa bener-bener deket sama kamu kayak 24/7-nya kalian deh pokoknya. Makanya relasi itu penting gak ya? Iya betul. Apalagi di sini nih kan fakultasnya pada beda-beda nggak sih? Iya. Mungkin dari sini kalian bisa dapat teman lagi Iya, ya dari bonding. fakultas, ataupun nanti dari kepanitiaan, UKM, makin banyak temen gitu kan. Iya. Terus ini sih hal yang paling aku pikir seru tuh nanti tuh ada TPB KIP. Aduh. Jadi kita nanti bakal di semester berapa ya? Semester 2 awal kayaknya itu ada TPB di mana situ kayak lomba-lomba apa ya non akademik kayak Antar fakultas antar gitu ya. fakultas. Itu sumpah seru banget. Di situ kalian bisa bertemu jodoh ya guys. Pengalaman gak ini? Enggak bercanda guys. Ya pokoknya di situ seru banget. Apalagi kan lomba-lomba non akademik itu pasti berkaitan dengan laki ya. Kalian Mungkin kan pada pusing gitu ya Iya. akademik. Nah, disinilah ya kalian bisa bertemu cuci mata ya. Aduh KIP gimana sih kak? Ya pokoknya di situ having fun banget walaupun emang awal-awal semester 2 tapi aku TPB Cup tuh bener-bener paling the best sih. Jadi kalian harus ikutan. Gak boleh. 21. Pokoknya, saran dari aku tuh gak boleh kupu-kupu kuliah pulang guys. Jadi kalian harus bisa cari relasi sebanyak-banyak ya supaya karena kak relasi itu bener-bener penting banget buat kalian supaya bisa memaksimalkan pop-pop kita sebagai mahasiswa. jangan merasa minder karena Ya. kita di sini sama-sama Saling walaupun belajar kita ya. beda sekolah, beda pasti kan nggak di Bandung semua itu ada yang di luar Bandung. Kita harus bonding guys karena Ya. perbedaan itu bukan suatu halangan untuk kebersatuan. Ya, karena kita semua di sini sama-sama saling berkembang juga ya KIP ya. Betul. Sama-sama saling belajar, jadi nggak ada yang paling pintar, nggak ada yang paling hebat. Oke, mungkin cukup sekiannya dari kami ya, karena udah waktunya juga udah panjang banget ya. Intinya semangat buat
hari-day berikutnya Iya. OSKM, kemudian jangan lupa spek-speknya, Iya. semangat TPB-nya, dan semoga bisa survive. Jaga Kalau ada kesehatan. apa-apa boleh PC kita Iya, nggak sih, jaga Sal? kesehatan semua. Mungkin ini pulangnya kita mobilisasi dulu ke lapangan, nanti kita pulangnya dimobilisasi lagi sama kita sampai gerbang utama. Oke, semangat survive di TB, menti-mentiku. Dadah.